Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, jumpa lagi kita dalam sesi pertemuan terakhir di pembelajaran daring ini. Kita sudah melewati 6 pekan ya, sekitar 2 bulan lebih pembelajaran jarak jauh, dan alhamdulillah kita sampai pada sesi terakhir ini. Ingin Bapak evaluasi yang pertama ya, dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan secara utuh di semester genap, semester 2, ya, walaupun selama 5 pekan kita tempuh secara online karena adanya wabah pandemi COVID-19. Dengan catatan rapot bayangan atau tengah semester kalian sudah terima ya, yang bisa di-download dari web ya, di rapot elektronik. Nah, yang memiliki nilai belum tuntas silahkan dituntaskan ke guru masing-masing, tentunya melalui online ataupun daring. Nah, tanggal 2 sampai 10 Juni kita akan melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun. Untuk itu kalian harus belajar lebih giat lagi mengacu pada kisi-kisi materi yang sudah disampaikan. Ada 5 bab. Berikut ini Bapak akan ringkaskan apa saja yang harus kalian pelajari untuk persiapan penilaian akhir tahun. Yang pertama ya, tentunya kita ingat, yaitu di bab ke-7 kita belajar tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Apa di situ tentang konsep gaya, ya, ada gaya normal dan gaya gesek, serta penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tentang gerak di situ nanti ada pada bidang datar, pada bidang miring, ditarik membentuk sudut, ya, pada katrol tetap, katrol bergerak, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalian pelajari kembali. Kemudian di bab 8, ya, kalian belajar tentang gravitasi Newton. Gravitasi Newton, pengertiannya, kemudian gaya interaksinya, gaya gravitasinya, ada medan gravitasi, kemudian di titik mana gaya gravitasi itu akan nol, di titik mana medan gravitasi itu akan nol jika ada 3 buah benda yang diletakkan pada posisi-posisi tertentu. Kemudian kita juga belajar hukum Kepler, dan terakhirlah satelit. Di situ kalian pelajari berbagai permasalahannya dan juga kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab 9 tentang pengertian usaha dan energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Energi potensial ini ada pegas dan ada gravitasi. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian daya. Nah, bagaimana kalian bisa menjawab dan juga menganalisa permasalahan-permasalahan dalam usaha dan energi. Kemudian bab ke-10-nya tentang pengertian momentum dan impuls. Ya. Impuls itu apa? Gayanya ketika ada 2 buah benda ya, bertumbukan. Ya. Kemudian momentumnya, ada hukum kekekalan momentum. Ya. Kemudian ketika benda bertumbukan, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali. Di situ ada satu koefisien, yaitu koefisien restitusi, yang semuanya tentunya berbeda di masing-masing sifat tumbukan, baik sempurna, sebagian, maupun tidak lenting sama sekali. Kemudian di bab terakhir, bab 11, kalian belajar tentang pengertian gerak harmoni.
tentang getaran dan pegas, persamaan gerak, kemudian gerak harmoni sederhana pada pegas, dan bandul sederhana. Bagaimana persamaan geraknya, persamaan osilasi, ya, kalian kemarin sudah belajar ya, dari PPT-nya, dari penyelesaian soalnya, kemudian gerak harmoni pada pegas, ya, ketika pegas disusun seri, pegas disusun paralel, konstanta pegasnya bagaimana, ya, kemudian turunan gerak harmoninya bagaimana, kemudian tentang bandul sederhana. Ditanya periodenya, kemudian simpangannya, frekuensinya. Nah, coba kalian ungkap kembali. Nah, pesan Bapak yang terakhir adalah perbanyak belajar, perbanyak ibadah, dan tetap di rumah. Terakhir Bapak ingin mengingatkan ya, tugas-tugas kalian yang belum dikerjakan ya, segera dikerjakan ya. Di sini ya, Bapak ingatkan kembali kemarin di Google Classroom-nya ya, ada 3 tugas ya. Yang pertama itu ada tugas tentang momentum dan impuls ya. Ini ada 2 soal. Nah, sini yang dinilai sudah 78, yang diserahkan terlambat 4, yang belum menyerahkan sama sekali 16 anak. Silahkan yang merasa ada di 16 ini, di Google Classroom kalian masing-masing ada datanya, silahkan dikerjakan lagi. Soalnya masih sama, masih Bapak tunggu dan sampai pekan ini, sampai tanggal 16 Mei. Kemudian tugas yang kedua ya, itu di Google Formulir ya, sebagai ulangan harian yang ketiga ini yang memberikan 91 sudah dinilai, yang menyerahkan terlambat 7. Tapi ini berarti sudah total 98, seluruh siswa 100% sudah menyerahkan semua. Kemudian tugas yang terakhir ya, yaitu ini laporan pembelajaran, juga banyak yang belum mengisi linknya, ada 58 ya, yang belum yang menyerahkan ya. Kemudian yang belum mengisi silahkan ya, 40 orang ini belum mengisi, silahkan 40 anak mengisi link laporan pembelajaran. Kemudian tugas yang terakhir itu pada gerak harmoni ya. Gerak harmoni ini ada 76 yang sudah menyerahkan dan dinilai, yang 22 anak, 22 siswa nih belum menyerahkan ya. Bapak tunggu sampai tanggal 16 Mei dan selamat belajar. Semoga kalian bisa mengakhiri ya kegiatan semester genap ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan ya. Mari sama-sama kita giat belajar, ya, giat beribadah, tetap dilaksanakan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.